Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dari Komas atau Komite Masyarakat, yang dimana tugas saya sendiri saya mengerjakan dengan dua orang, yaitu saya dan juga Rizky Surya Pratama, dengan NIM saya sendiri adalah 211021151, dan NIM-nya dari Surya adalah 2110017, dan kita sendiri adalah di teknik program studi satu teknik informatika. Ya, lanjut. Ya, untuk alur presentasinya sendiri, yang pertama, jika kita lihat bahwa terdapat 5 alur. Jadi di awal dari pendahuluan pada alur pertama, terus kedua alurnya tujuan pustaka, alur ketiga adalah metode penelitian, alur keempat hasil dan pembahasan, dan alur kelima kesimpulan dan saran. Ya, lanjut. Ya, pendahuluan. Teknologi dan informasi mempermudah berbagai kegiatan, namun juga menimbulkan masalah baru, yaitu cybercrime. Cybercrime termasuk kejahatan seperti carding, ATM, NDC, skimming, hacking, cracking, phishing, malware, cybersquatting, dan pencurian data pribadi. Perlindungan data pribadi menjadi penting karena adanya kejahatan yang mengganggu privasi dan membahayakan. Negara perlu membuat regulasi untuk melindungi data pribadi dari pencurian dan penyalahgunaan. Ada regulasi perlindungan data pribadi sektoral, namun perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna internet. Ya, lanjut. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri berisi adalah cybercrime adalah tindak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun bisnis. Pelindungan dari cybercrime sangat penting dan membutuhkan perhatian dari pemerintah, industri teknologi informasi, dan masyarakat. Phishing adalah metode penipuan melalui internet yang mengetahui pengguna yang memberikan informasi sensitif. Pengguna harus berhati-hati dan tidak memasukkan informasi sensitif di situs web yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Ya, lanjut. Eh, Metode penelitian. Metode penelitiannya adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan masalah dengan mengungkapkan secara faktual dan akurat fakta-fakta dan sifat-sifat yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan maupun literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, pencarian internet, dan jurnal. Ya, lanjut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Surya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada dua hasil dan pembahasan. Yang pertama, urgensi pengaturan perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua, konvergensi penanggulangan penyalahgunaan data pribadi. Yang pertama yaitu urgensi pengaturan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sangat penting karena data pribadi adalah informasi sensitif dan pribadi yang mengungkapkan identitas dan informasi pribadi, seperti misalnya nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan lain sebagainya. Pencurian data pribadi dapat menyebabkan kerugian finansial, risiko identitas, dan pencemaran reputasi. Dalam era digital saat ini, banyak orang yang menyimpan informasi pribadi mereka secara online, seperti informasi keuangan, nomor telepon, alamat email, dan lainnya. Sehingga perlindungan data pribadi dari pencurian online sangat penting untuk memastikan privasi dan hak asasi individu agar terlindungi. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 memastikan bahwa data pribadi warga negara dilindungi dari tindakan pembobolan atau pencurian. Perlindungan data pribadi adalah elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu, sehingga menjadi hak yang penting bagi manusia. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik menurut undang-undang di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan program untuk mengatasi dan mencegah pencurian online, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Teknologi Informasi, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Indonesia juga memiliki inisiatif
untuk meningkatkan keamanan informasi seperti pengembangan teknologi keamanan, sosialisasi, dan edukasi, dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan elektronik. Selain itu, polisi Indonesia juga memiliki divisi cybercrime untuk menyelidik dan mengatasi kejahatan teknologi informasi. Kemudian yaitu kesimpulan dan saran. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga memunculkan kejahatan baru yaitu cybercrime, seperti pencurian data pribadi. Regulasi perlindungan data pribadi masih belum spesifik dan kuat sehingga perlu adanya peraturan undang-undangan untuk melindungi data pribadi dari kejahatan. Adanya regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat ketika menggunakan internet. Perlu ada pemberlakuan peraturan undang-undang yang kuat dan spesifik untuk mengatasi segala macam tindak kejahatan cybercrime. Baik, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.